Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setan memang menjadi musuh umat manusia. Mereka selalu ada di sekitar kita untuk menguji keimanan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, bujukan dan rayuan yang mereka berikan sangatlah kuat. Bagi umat yang terbawa atau terhasut olehnya, maka bisa dipastikan dirinya akan semakin menjauh dari surga. Semua bujuk rayu setan hanya untuk menjauhkan umat manusia dari Allah Ta'ala. Karena semua itu hanya membawa kita kepada perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri. Kenikmatan dunia menjadi salah satu rayuan yang sangat ampuh dan menjerumuskan banyak umat. Tetapi semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Jika kita mengikuti setan, maka kenikmatan yang kita rasakan hanyalah sementara pula dan siksaan di akhirat nanti akan dirasakan selamanya. Lalu bagaimanakah cara-cara setan untuk menyesatkan kita, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut mengerikan. Inilah cara setan untuk menyesatkan manusia di dunia, versi dari Magenta Islam. Membuat manusia kekenyangan. Sebagai manusia, diri kita pastinya membutuhkan makan dan minum seperti makhluk hidup lainnya. Dengan melakukan itu, energi yang terbuang dari tubuh bisa terisi kembali dan membuat kita semakin bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Tetapi, setan selalu menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Salah satu caranya adalah membuat manusia kekenyangan. Saat kita makan memang harus secukupnya saja, karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Hal ini pun diperintahkan dalam Al-Quran. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Hal ini sahabat beriman sudah sangat jelas dan harus kita lakukan. Bahkan kita harus menahan diri kita dalam makan dan harus memperhitungkan makanan yang akan masuk ke tubuh kita agar tidak berlebihan dalam makan. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, maka hendaklah sepertiga perut diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini sepele, tapi berdampak sangat besar untuk diri kita. Saat diri kita mengikuti setan dengan makan sebanyak-banyaknya, maka saat kekenyangan diri kita akan menjadi malas. Selain itu dalam kesehatan juga tidak bagus jika kita terlalu banyak makan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Menanamkan rasa malas kepada manusia. Setan akan selalu menyerang manusia dengan berbagai cara di titik terlemah manusia. Salah satu sifat yang tidak boleh dimiliki oleh kita adalah sifat pemalas. Setan akan selalu membujuk manusia untuk bermalas-malasan dalam kehidupan ini. Hal ini tentunya sangat berbahaya untuk diri kita. Dengan bermalas-malasan, rezeki kita akan tersendat dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak akan menghormati diri kita karena sifat malas yang melekat dalam diri. Walaupun rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala, tetapi kita sebagai umat manusia harus tetap berusaha dengan keras dan dibarengi dengan doa yang tidak pernah putus. Dengan begitu, rezeki akan mengalir kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang rajin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian dan majulah ke medan perang berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan perang. Maka jika kalian ditimpa musibah, ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 71-72.
Sesungguhnya orang pemalas adalah orang yang merugi. Mereka tidak menyambut kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada sebuah doa agar kita terhindar dari sifat malas. Hal ini tertulis dalam hadis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, tindihan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6369. Setan sahabat beriman memang selalu membujuk kita agar menjadi salah satu hamba yang pemalas. Kita pun harus melawan godaan itu semua. Hal ini demi mendapatkan kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nantinya. Membujuk umat manusia untuk melalaikan sholat. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun wajib untuk mendirikan sholat. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah Ta'ala. Sholat merupakan tiang agama. Jika sholat kita baik, maka semua nilai ibadah kita yang lainnya pun akan baik. Tetapi jika sholat kita jelek, maka nilai ibadah yang lain pun akan menjadi jelek. Sholat sendiri merupakan ibadah yang membawa banyak keuntungan untuk kita. Salah satunya adalah lancarnya pintu rezeki dari Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Bagi umat yang mengikuti bujukan setan dan melalaikan sholat, maka neraka sakor akan menjadi tempatnya saat di akhirat nanti. Berbagai macam siksaan dan azab yang pedih akan dirasakan oleh mereka. Hal ini pun diterangkan pula dalam Al-Quran. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang masukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38-47. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah mengikuti ajakan setan untuk melalaikan sholat. Karena dengan sholat diri kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menghilangkan rasa bersyukur. Semua yang kita dapatkan di dunia ini merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Sedikit atau banyak, besar atau kecil, rezeki yang kita terima haruslah kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang bersyukur. Namun setan memang selalu berusaha untuk menjauhkan umat manusia dari Allah Ta'ala. Mereka akan memberikan kesesatan kepada manusia hingga menghilangkan rasa bersyukur pada apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Jika hal tersebut dilakukan, maka umat yang tidak bersyukur akan mengalami kesulitan selama hidup di dunia maupun di akhirat. Hal ini karena rezeki yang didapatkan akan semakin menipis. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Neraka pun akan menjadi tempat bagi orang yang tidak bersyukur dan kufur nikmat selama hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku akan beri kesenangan sementara, tetapi kemudian aku seret ia secara paksa untuk menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126.
maka sungguh merugi bagi umat yang kufur nikmat. Maka dari itu sahabat beriman, bersyukurlah atas apa yang sudah dapat selama di dunia ini. Sahabat beriman, apakah kalian sudah menguatkan keimanan untuk menghadapi setan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.